Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Nah, kita akan memasuki arca, tapi terbuat dari perunggu. Dan di depan teman-teman, ini adalah arca-arca para dewa dan para punggawanya yang terbuat dari perunggu. Ini semua dari perunggu. Dan ini hanya Anda jumpai di Museum Sono Budoyo di Yogyakarta. Selama ini patung yang sama, arca yang sama yang sering kami tampilkan yang berasal dari Museum Nasional Jakarta itu terbuat dari batu andesit. Tapi ini sebuah dari batu perunggu, dari perunggu bukan batu. Dan ini sebenarnya sudah kami tampilkan juga sebenarnya selama ini di episode-episode kami yang akan kita ceritakan siapa-siapa ini, tapi terbuat dari andesit. Nah, di Museum Sono Budoyo ini terbuat dari perunggu. Ini perunggu semua, kecil-kecil teman-teman, tapi usianya udah 1000 tahun. Oke, kita mulai yang di tengah. Siwa Mahadewa, logam perunggu abad 8. Siwa Mahadewa ini sebenarnya sudah kami tampilkan sih di episode yang lalu, banyak di arca-arca dari andesit di Museum Nasional, tapi ini lebih kecil teman-teman, tapi terbuat dari perunggu. Bayangkan ini 1000 tahun yang lalu. Inilah Siwa Mahadewa. Kenapa dia di tengah? Karena dia memang petinggi para dewa. Inilah Siwa Mahadewa, logam perunggu abad 8-10 Masehi. Keren kan teman-teman? Nah, siapakah yang di atasnya itu? Itu Ganesha tuh. Mana nih? Ini nih. Yang kecil ini Ganesha. Kalau Anda lihat di zaman Singhosari sama di zaman Majapahit besar-besar kan Ganeshanya. Ini kecil nih teman-teman. Ini dari perunggu. Dewa berkepala gajah merupakan anak dari Dewa Siwa dan Parwati yang dalam mitologi Hindu terkenal dengan sebagai dewa ilmu pengetahuan dan penghalang marabaya. Oleh karena Ganesha banyak dipuja oleh masyarakat Jawa kuno. Perudung ditemukan di Perudung Gunung Kidul abad 8-10 Masehi. Udah jelas sudah di atas 1000 tahun itu teman-teman. Tuh. Kecil tapi cabai rawit berusia 1000 tahun. Keren kan teman-teman? Nah, di Museum Sono Budoyo Jogja ini Anda akan melihat berbeda dengan arca-arca andesit yang ada di Museum Nasional Jakarta. Sini kecil-kecil tapi cabai rawit. Oke teman-teman, kita mulai lagi yang di itu Dayani Bodeswita Samatabadara, tokoh Duyeni Botswana yang memiliki sikap tangan Vajra Mudra yang berarti simbol pengajaran yang sempurna, merupakan emanisasi atau anak rohani dari diantara Buddha Vajrayana abad 8-10. Nah, jadi ini dia ya teman-teman. Ini terbuat dari perunggu dan berusia 1000 tahun. Dan Anda bayangkan teman-teman, 1000 tahun lagi membangun sedetail itu teman-teman. Itulah karya seni zaman dahulu luar biasa. Itu terbuat dari perunggu dan itu 1000 tahun, abad 8-10, 1200 sebenarnya itu. Sekecil itu, bisa bayangkan nggak membuatnya gimana? Sekarang aja di abad serba canggih aja buat perunggu sekecil itu aja membutuhkan keahlian khusus. Ini 1000 tahun yang lalu terbuat dari perunggu bisa sebagus itu. Hebat kan? Hebat dong orang dulu. Zaman sekarang aja membuatnya nggak mudah, apalagi zaman dulu, tapi mereka bisa. Oke, next kita lanjut. Nah, ini agak jarang ini dapat ini. Oke teman-teman, karena cahayanya agak apa di museum, saya akan baca aja. Ini adalah Jabala atau Kuwera. Jabala atau Kuwera terkenal sebagai dewa kemakmuran, kesejahteraan dan kekayaan material. Dalam tradisi Buddhis, Jabala dibagi sebagai penguasa
para yaksa dan tradisi Hindu, Kubara merupakan cucu dari Dewa Brahma. Jadi ini adalah Kubara, cucu dari Dewa Brahma. Perunggu abad 8 sampai 10 masih, tetap masih 1000 tahun, 1200 nanti 1000 tahun. Bayangkan perunggunya. Ini teman-teman. Ini adalah Kubara atau Kuwera atau Jabala, cucu dari Dewa Brahma, merupakan dewa kemakmuran bagi tradisi Hindu dan Buddha. Jadi ini coba bayangkan teman-teman, sedetail itu, sekecil itu dilakukan pada 1000 tahun yang lalu. Zaman sekarang aja membuatnya tidak gampang biarpun pakai teknologi canggih. Ini 1000 tahun yang lalu masyarakat kita di Jawa mampu membuat arca sebagus itu, teman-teman. Makanya nilai arca-arca yang tersimpan di sini jangan ditanya duitnya, teman-teman. Sekalipun ada mampu membelinya dan pasti sulit untuk dijual. Sekalipun ada yang mampu membayarnya, kenapa? Bisa dijual, tak bisa dibeli lagi dan dicari lagi. Di mana mencari seperti ini yang pernah dibuat 1200 tahun lalu. Oke, inilah dewa Kuwera atau Jabara. Kita next. Oke, selanjutnya Vaironkana Trilok ya Vijawa. Bahasanya rumit. Arca unik berdasarkan ciri-ciri serta atributnya, terutama berwajah 3, bertangan 6, ornamen cakra pada mahkotanya. Maka tokoh ini dimungkinkan merupakan Vairocana atau Trilok ya Vijaya, merupakan salah satu tokoh termuka di dalam Pantheon Mahayana. Oke, masih sampai di situ aja ya. Penjelasannya tidak ada di sini dan kita juga nggak mau menduga-duga, itu aja yang bisa kita sampaikan. Perunggu terbuat dari perunggu abad 8-10 Masehi. Ini kecil lagi teman-teman, tapi berusia 1000 tahun. Coba Anda lihat itu, sekecil itu dibuat 1000 tahun yang lalu. Kita ngelihat langsung aja jelimetnya kan main teman-teman, tapi itu dibuat 1000 tahun yang lalu. Ini arca sangat kecil sekali teman-teman, tapi dibuat 1000 tahun yang lalu. Zaman sekarang aja membuatnya rumit. Oke, kebayang nggak teman-teman, 1000 tahun yang lalu bisa sedetail itu teman-teman. Keren kan masyarakat dan tokoh-tokoh kita dulu di Indonesia ini, di Nusantara 1000 tahun yang lalu, abad 8-10 Masehi. Oke, kita lanjut. Bayangkan ini yang pakai payung ini, rumitnya 1000 tahun yang lalu dibangun. Membayangkannya aja, kita yang memvideokan aja kadang teman pusing juga ngeliat membayangkannya. Jadi itu hebatnya 1000 tahun yang lalu. Zaman sekarang dengan teknologi canggih pun tidak segampang itu membuat arca sekecil ini, teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke arca berikutnya. Dewi Tara, perunggu Borobudur, ditemukan Borobudur abad 8-10 Masehi. Nih Dewi Tara yang ini teman-teman ya. Ini lebih kecilnya sama tadi. Nih 1000 tahun yang lalu. Terbuat dari perunggu, membangunnya bisa sedetail itu teman-teman. Dewi Tara ditemukan di Borobudur, sekitaran Candi Borobudur. Coba teman-teman bayangkan. Bisa serapi, kalau ngelihat langsung lebih cakep, teman. Lebih detail, bisa. Wah, detail seninya ini yang luar biasa mahal, teman. 1000 tahun yang lalu, coba Anda bayangkan. Kita yang memvideokannya aja geleng-geleng kepala, teman-teman. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini arca terakhir dari susunan arca perunggu yang mendampingi Siwa Mahadewa. Dayani
Bodhisattva Avalokiteswara merupakan emanasi atau anak rohani dari Dhyani Buddha Amitabha dan merupakan salah satu bodhisattva terkemuka dalam Pantheon Mahayana dan Vajrayana. Arca digambarkan dengan sikap santai dan lalitasana. Perunggu abad 8-10 Masehi. Ini lebih kecil lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini aja bisa kita zoom. Nanti kalau di zoom lagi malah lebih kabur. Bayangkan ini, teman-teman, arca berusia 1000 tahun, teman-teman. Sekecil ini, sedetail ini. Kalau ngelihat langsung lebih pusing lagi, teman-teman. Sebenarnya lebih pusing kalau ngelihat langsung karena hebat sekali zaman dulu bisa membuat sedetail ini. Di zaman sekarang yang dengan teknologi canggih aja tidak mudah membuat arca sekecil ini, sedetail ini terbuat dari perunggu 1000 tahun yang lalu. Jadi oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya. Kita akan tutup. Nah, inilah dia. Inilah susunan arca yang kita ceritakan tadi semua, teman-teman. Dan Siwa Mahadewa paling tengah karena dia adalah dewa tertinggi. Oke, teman-teman, ini saya tarik jauh. Inilah susunan sempurna tadi, teman. Dan ini terbuat dari perunggu. Dan ini semua berusia 1000 tahun. Sekali lagi, arca yang di depan kita ini sekecil ini terbuat dari perunggu, ini semuanya 1000 tahun, teman-teman. Ini arca sekecil ini, sekali lagi, ini usianya di atas 1000 tahun dan tersimpan rapi, terjaga di Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Jika ada waktu, datanglah ke teman-teman untuk mempelajari. Jadi kalau Anda mempelajari sebelum mempelajari kerajaan-kerajaan di Nusantara, apapun kerajaan apa yang tertua, Kutai, Tarumanegara, sebelum masa Majapahit, Anda sebenarnya harus datang ke museum Sonobudoyo ini supaya bisa melihat bahwa di atas kerajaan itu sudah ada arca ini berusia 1000 tahun. Berusia 1000 tahun, teman-teman. Oke. Di zaman-zaman sangat tua. Jadi supaya teman-teman bisa melihat bahwa masa lalu kita itu bukan masa lalu yang kelam. Oke. Tapi jangan lupa, bukan berarti tidak ada kekurangan ya, teman-teman. Jangan Anda membayangkan, wah di Indonesia sekarang begini, Bogono begini. Sama aja, teman-teman. Zaman dulu juga semua punya masalah. Jangan Anda pikir, oh zaman dulu hebat, gak ada masalah. Siapa bilang perang zaman dulu kalau terjadi di zaman sekarang lebih ribet zaman sekarang. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe.